Bung, rasanya akhir-akhir ini jarang kelihatan tentara Jepang di sekitar sini. Dipikir-pikir benar juga. Tapi bukankah itu hal baik untuk kita? Benar saja, Bung. Tapi aku takut mereka tiba-tiba mempersiapkan sesuatu yang di luar nalar. Tenang saja, sekarang tugas kita hanya fokus menghilangkan rasa takut itu dari benak bangsa kita. Oh, baiklah kalau begitu. Ada apa, Bung? Permisi, Bung. Ada berita penting. Nyalakan radiomu. Lalu sambungkan ke saluran BBC. Terima kasih, Bung. Dengarkanlah beritanya. Ada apa, Bung? In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist feelings swept the people of Indonesia. Bung, saya mendapat kabar penting. Memang ada kabar penting apa sampai napasmu ternganga seperti itu? Jepang sudah kalah, Bung. Oh, soal itu saya sudah tahu. Kalau begitu, apa lagi yang kau tunggu? Maksudnya? Kalau begitu, kita sudah bebas, bukan? Kita beritahu semua orang, tidak, seluruh dunia, bahwa kita telah merdeka. Jangan terlalu gegabah. Mendeklarasikan kemerdekaan saat ini sama saja dengan mendeklarasikan perang dengan Jepang. Tenang saja, lagi pula Jenderal Terauchi sudah menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia di Dalat kemarin. Tapi Bung, ini adalah waktu yang tepat. Apa yang bisa Jepang perbuat setelah kekalahannya ini? Kita tidak bisa bergantung pada janji mereka. Semakin cepat, semakin baik, bukan? Tidak, usulanmu terlalu beresiko untuk saat ini. Saya tidak bisa menerima usulanmu. Lebih baik untuk sekarang kita main aman saja. Bung, kenapa kau bisa berpikir seperti itu? Ini adalah waktu yang tepat untuk melangkahkan kaki menuju kebebasan yang hakiki. Jepang pun sudah berkurang sumber daya dan kekuatannya. Lantas apa lagi? Tenang saja, Nak. Jangan terburu-buru. Apalagi kita sudah berkomitmen dengan mereka. Tunggu sebentar lagi. Apalagi hal tersebut akan mengundang resiko ketegangan lainnya terjadi. Tenang saja, Jepang pun pasti akan membantu untuk menyiapkan kemerdekaan kita. Tenang, Nak. Jadi menurutmu seperti itu? Baiklah kalau itu yang terbaik. Wikana, bagaimana tanggapan Bung Karno? Nihil, harapanku terpupus. Nihil bagaimana? Apakah dia menolak? Aku juga tidak tahu apa yang mempengaruhinya sampai bisa menunda hal sepenting ini. Jepang benar-benar merusak akalnya. Bung Karno tidak mungkin melakukan hal segagah itu. Tapi, bagaimana bisa dia berpikir seperti itu? Padahal harapanku, dia bisa mewujudkan hal ini tanpa diberitahu. Jangan bercanda, Wikana. Ini bukan hal yang sepele. Aku tidak bercanda, Sayuti. Lihat mukaku. Bagaimana aku tidak bahagia ketika mengetahui pintu kemerdekaan telah di depan mata. Aku serius. Sekarang,
Kita harus mengambil keputusan agar kesempatan ini tidak terbuang sia-sia. Sukarni, bantu aku membujuk Bung Karno untuk mengambil kesempatan ini. Bantu bangsa kita. Aku selalu ada untuk menegakkan kebenaran, Bung. Aku terpikir satu cara, Bung. Tapi ini entah akan berhasil atau tidak. Apa yang kau pikirkan, Bung? Aku berpikir untuk mengamankan Bung Karno, Bung. Mungkin dengan cara itu, kita bisa membujuknya untuk merealisasikan hal ini. Sebentar, Bung. Mengamankan apa maksudmu? Kita harus membawanya ke tempat yang jauh dari jangkauan Jepang, Bung. Agar akalnya kembali sehat. Tetapi, apa itu tidak terlalu beresiko, Bung? Itu adalah satu-satunya cara agar kita bisa membujuk Soekarno. Sepertinya aku tahu tempat yang kita maksud. Rengas Dengklok. Aku pernah tinggal di sana. Rengas Dengklok merupakan wilayah pedalaman yang jarang dilalui oleh tentara Jepang. Kalau begitu, kita bisa menggunakan kediamanmu untuk mengamankan Bung Karno. Baiklah, cara kita sudah paten. Kita eksekusi saja langsung malam ini. Semoga dengan cara ini menjadi lebih baik. Baiklah. Bung, Hatta, di mana kita? Kenapa kita di sini? Entahlah, Bu. Keadaanku sama bingungnya dengan dirimu. Selamat datang di tempat kami, saudara sekalian. Dengan begini, kita bisa berbicara panjang lebar. Apa maksud semua ini, Wikana? Kami hanya ingin berbincang mengenai sesuatu. Kalian tidak keberatan, bukan? Aku tahu apa yang kalian maksud. Tapi aku sudah tegaskan, yang kita perlukan saat ini adalah sabar. Kita tidak boleh menunda lagi, Bung. Ini kesempatan terbaik bagi kita. Apa yang mempengaruhi kalian berdua sampai bisa menunda hal sesakral ini, Bung? Memangnya hal seperti itu tidak pernah terlintas di pikiran kami. Kalian saja yang belum memikirkan konsekuensi ke depannya. Apalagi yang kalian khawatirkan, Bung? Kekuatan Jepang. Mereka sudah tidak berdaya. Atau malah kekuatan dunia. Negara mana yang tidak akan bersimpati kepada bangsa yang telah dijajah sangat lama dengan kejamnya? Jangan kalian remehkan kekuatan Jepang. Belanda saja sudah mereka kalahkan. Jangan kalian remehkan kebebasan bangsa kami. Dengan kalian menunda-nunda melaksanakan proklamasi, sama saja kalian bersekongkol dengan Jepang untuk menambah waktu penderitaan kami. Tidak sampai hati kami ingin menderitakan rakyat ini. Justru, kami ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Baiklah, begini saja. Kalian bebaskan dulu kami, lalu kami akan berjanji akan mendeklarasikan proklamasi besok hari selambat-lambatnya jam 12 siang. Baiklah. Terima kasih, Bung, sudah membiarkan rumahmu ini untuk dijadikan tempat kita berdiskusi. Tidak apa, Bung. Anggap saja rumah ini rumah kita bersama. Rekan-rekan sekalian, pada malam hari ini kita akan merumuskan tentang teks proklamasi, yang dimana teks proklamasi itu akan dibacakan di esok hari kepada seluruh rakyat Indonesia maupun dunia sebagai berita bahwasannya negara kita telah merdeka. Maka dari itu, berkumpulnya rekan-rekan di rumah ini diharapkan bisa mencurahkan semua ide gagasan yang ada di diri rekan-rekan sekalian untuk dicurahkan, dijadikan sebagai tulisan teks proklamasi untuk esok hari dibacakan pada seluruh dunia. Maka dari itu, mari kita mulai berdiskusi untuk mendiskusikan isi dari teks proklamasi kemerdekaan negara kita.
Bung, izinkan saya memaparkan apa yang saya pikirkan. Silahkan Hatta, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Tolong ditulis, Bung. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal mengenai penyerahan kekuasaan dan lain-lain diusahakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Wakil-wakil bangsa Indonesia. Bung, terima kasih Bung. Ide gagasanmu mengenai teks proklamasi ini sangat baik dan saya sangat setuju dengan apa yang telah kau paparkan. Tapi nampaknya saya harus mempertimbangkan kembali karena ditakutkannya ada hal-hal yang perlu ditambahkan atau dikurangi dari ide gagasan dari Bung Hatta. Bung, izinkan saya berpendapat, Bung. Baiklah, saya izinkan. Bagaimana kalau pada bagian kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia kita ubah saja atas nama bangsa Indonesia dengan tanda tangan kalian berdua sebagai perwakilan?